Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya semuanya. Mengingat kita sudah mulai memasuki perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Nah, untuk pertemuan di awal ini kita akan membahas terkait dengan RPS dan kontrak perkuliahan ya. Jadi kita masih melakukan aktivitas perkuliahan dengan sistem daring. Jadi segala hal yang kita lakukan kita tidak bisa dilakukan secara tatap muka, sehingga kita akan menggunakan berbagai media, berbagai platform yang mendukung dalam perkuliahan seperti itu, perkuliahan daring. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan dulu sebelum memasuki RPS ya. Jadi dalam satu semester ke depan untuk mata kuliah MSDM Pendidikan Islam ini kita akan ada 16 pertemuan. Jadi ada di pertemuan pertama adalah hari ini, yaitu terkait dengan kontrak perkuliahan dan juga RPS. Kemudian pertemuan ke-8 itu adalah UTS, pertemuan ke-16 itu adalah UAS. Jadi untuk di sela-sela dari pertemuan 1, 8, dan 16 itu adalah materi perkuliahan kita selama satu semester. Nah, untuk pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7 itu adalah materi yang akan di-UTS-kan, pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15 itu adalah materi yang akan kita UAS-kan, seperti itu. Dan untuk UTS UAS kita nanti fleksibel, apakah nanti menggunakan Google Form, interview, atau juga dengan hal lainnya ya. Jadi nanti kondisional saja, menyesuaikan dari apa yang bisa kita lakukan nantinya, dan nanti bisa kita komunikasikan bersama. Jadi platform yang akan kita gunakan itu adalah learning dan juga WhatsApp group seperti itu. Nah, kemudian untuk pembahasan terkait dengan evaluasi ya. Jadi evaluasi dari mata kuliah MSDM Pendidikan Islam ini, yaitu yang pertama adalah terkait dengan presensi kehadiran, kedua adalah keaktifan, ketiga adalah penugasan, dan UTS dan UAS seperti itu. Nah, untuk yang pertama adalah presensi atau kehadiran. Jadi di e-learning sudah saya set sesuai dengan hari perkuliahan, dimulai dari jam 00.01 sampai dengan 23.55. Silahkan manfaatkan waktu tersebut untuk presensi kalian, jangan sampai tidak presensi karena merasa sudah hadir secara virtual, seperti itu dalam perkuliahan. Jadi di situ ada isian terkait dengan kehadiran, izin, sakit, sibukan alfa, seperti itu. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan kondisi kalian pada waktu perkuliahan. Nah, kemudian saya harap untuk perkuliahan nantinya ada 80% ya minimal yang akan dinilai. Jadi akan dalam kategori aman ketika kehadiran sudah 80%. Di bawahnya itu nanti akan menjadi menjadi bahan bertanya bagi saya, bahan komunikasi, bahan diskusi bersama dengan mahasiswa yang bersangkutan, seperti itu. Nah, kemudian untuk keaktifan, saya harap semuanya aktif dalam perkuliahan selama satu semester ini, 16 pertemuan. Jadi apalagi di materi-materi yang akan dibahas bersama ya, melalui diskusi bersama, di situ saya harap semuanya aktif bertanya, aktif membantu menjawab, menyanggah, menambah, berkomentar, mengkritisi, dan lain sebagainya terkait dengan keaktifan. Silakan saja, itu nanti menjadi bahan penilaian saya, karena tidak lain dari situ akan saya ketahui seberapa tingkat kemampuan kalian, pemahaman kalian terhadap materi MSDM Pendidikan Islam. Nah, kemudian untuk penugasan itu juga nantinya menyesuaikan dengan materi apa yang akan dibahas. Itu nanti juga akan tugas-tugas, dan ada tugas-tugas baik individu maupun kelompok. Jadi silakan nantinya dipenuhi ketika ada tugas seperti itu, dan nantinya menyesuaikan dengan waktu. Tentunya saya juga menyesuaikan dengan tingkat kemampuan kalian untuk soalnya dan juga waktunya juga, seperti itu. Nah, kemudian untuk UTS, UAS nanti fleksibel ya, bisa pakai Google Form, bisa memakai interview dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu terkait evaluasi. Selanjutnya kita akan memasuki RPS kita yang akan kita bahas satu semester ke depan ya. Ini akan saya share screen. Nah, di sini akan nampak
RPS-nya MSD Pendidikan Islam pada mata kuliah MPI 550 di semester ganjil 2 SKS tahun akademik 2020-2021 ya. Nah, di sini dosen pengampunya adalah saya sendiri, Khairul Umatin, MPD, bisa dipanggil Bu Umah. Nah, di sini CPL-nya mahasiswa memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajemen dan tanggung jawab sebagai tenaga administrasi pendidikan pada PAUD, SDMI, MTS, SMA, SMK, dan instansi pemerintah maupun swasta dalam bidang pendidikan, tentunya berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berdasarkan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan juga keahlian. Nah, di sini untuk capaian pembelajaran mata kuliah, ini harapannya kalian memiliki sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian keterampilan umumnya itu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Mampu berkolaborasi dalam tim, menunjukkan kemampuan kreatif, seperti itu, berpikir kritis, inovatif, problem solving ya. Kemudian juga dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja. Untuk keterampilan khususnya itu mampu menganalisis desain tata kelola perusahaan untuk diterapkan di lembaga pendidikan Islam sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kemudian mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dalam pelaksanaan tugas pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Mampu mengembangkan keprofesian dan keilmuan secara berkelanjutan, mandiri, dan kolektif. Ya. Kemudian deskripsi mata kuliah ini terkait dengan penjabaran mata kuliah MSDM Pendidikan Islam yang akan diperluas di pertemuan-pertemuan di bawah. Nah, di sini ada 16 pertemuan, yang mana di poin 1 ini adalah minggu pertama atau pertemuan pertama, yaitu hari ini. Ini terkait dengan pengantar, deskripsi kompetensi, penjelasan EPS dan personel, serta motivasi. Ya. Jadi di sini adalah membahas terkait dengan di poin nomor 3 itu. Kemudian harapannya mahasiswa mampu memahami sistem perkuliahan, sistem penilaian, dan tata tertib perkuliahan. Kemudian mengetahui maksud dan tujuan perkuliahan. Nah, untuk selanjutnya di pertemuan kedua, yaitu minggu depan, ini adalah pentingnya dan permasalahan MSDM ya. Jadi permasalahan MSDM itu apa, pentingnya apa? Nah, itu tugas mahasiswa adalah menerangkan pendekatan multidimensional, menyebutkan berbagai tantangan bagi MSDM, memahami peranan pengelola SDM, kemudian menganalisis sekilas tentang perkembangan MSDM. Nah, selanjutnya di pertemuan ketiga ini adalah perencanaan SDM. Nah, dalam perencanaan SDM ini mahasiswa mampu menerangkan fungsinya, kemudian menyebutkan berbagai tantangannya di bidang SDM. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan teknik-teknik peramalan sebagai instrumen perencanaan. Kemudian mahasiswa juga mampu menganalisis suplai SDM. Mahasiswa juga mampu membuat tabel pembagian umum tanggung jawab divisi SDM terkait dengan perencanaan SDM. Nah, selanjutnya di pertemuan keempat ini ada MSDM strategis ya. Jadi manajemen sumber daya manusia strategis. Itu yang seperti apa? Nah, itu nanti harapannya ketika ini sudah dibahas, mahasiswa bisa memahami SDM sebagai sebuah kompetensi inti. Kemudian membuat strategi organisasional berbasis SDM. Kemudian memahami produktivitas sebagai sebuah strategi berbasis SDM. Kemudian membedakan kualitas dan jasa sebagai strategi berbasis SDM. Kemudian juga menghubungkan perencanaan dan strategi SDM untuk keunggulan kompetitif. Itulah ya. Makanya SDM strategi dibahas setelah dilakukan perencanaan SDM. Nah, selanjutnya adalah analisis dan rancang bangun pekerjaan. Nah, di sini yang dibahas adalah
pentingnya informasi analisis pekerjaan, kemudian teknik pengolahan informasi tentang analisis pekerjaan, aplikasi informasi analisis pekerjaan, dan rancang bangun pekerjaan itu sendiri. Nah, di sini dikaitkan dengan yang ada di lembaga pendidikan Islam ya. Jadi kita breakdown dari perusahaan ke pendidikan, lembaga pendidikan Islam. Kemudian selanjutnya adalah rekrutmen tenaga kerja. Nah, di sini penting diketahui, apalagi dalam mata kuliah SDM Pendidikan Islam, yang mana alur rekrutmen itu yang akan seperti apa, dan itu nantinya juga akan dialami oleh kalian sendiri yang belum bekerja atau ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dari yang sebelumnya, tentunya harus melalui rekrutmen. Nah, kemudian di sini mahasiswa diharapkan mampu menyebutkan berbagai kendala dalam rekrutmen, menyebutkan berbagai sumber rekrutmen, menyusun formulir lamaran, menerapkan metode-metode perekrutan kreatif. Nah, kemudian selanjutnya setelah rekrutmen, berarti melalui proses seleksi dan penempatan pegawai. Nah, terkait dengan seleksi dan penempatan pegawai ini, mahasiswa diharapkan mengetahui faktor-faktor yang harus diperhitungkan. Dan proses seleksi ini harus ada trik ya, harus ada hal yang harus dipersiapkan sehingga mengetahui apa saja yang perlu disiapkan bagi pelamar kerja dan bagi yang membuka lowongan kerja itu juga harus memperhatikan faktor-faktor atau indikator yang perlu dibuat untuk menilai tidaknya lolos tidaknya dari calon pelamar seperti itu. Kemudian memahami langkah-langkah dalam proses seleksi. Nah, bagaimanakah langkah-langkah dalam proses seleksinya? Nah, di situ nanti akan diketahui di sini apakah melalui seleksi administratif selesai, bisa jadi setelah itu adalah tes tulis, wawancara, bahkan praktek setelahnya. Misalnya alurnya seperti itu. Kemudian membuat program pengenalan. Nah, seperti apa program pengenalannya, baik dari si pegawai atau calon pegawai maupun dari di sisi yang memberikan yang buka lowongan kerja tersebut. Kemudian memahami tentang penempatan. Hanya pertemuan 8 itu adalah UTS, jadi nanti kita akan ada UTS di pertemuan ke-8. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah di pertemuan ke-9, ini pelatihan dan pengembangan SDM. Jadi sebelum kita membahas pelatihan dan pengembangan SDM itu sendiri, perlu kiranya membedakan beda pelatihan dan pengembangan itu apa ketika di sini diarahkan ke SDM ya. Jadi apa bedanya? Kemudian memahami peranan pengembangan SDM, kemudian memahami teori pengembangan SDM. Jadi lebih cenderung pelatihan ataukah pengembangan. Nah, kemudian karir dan pengembangan SDM ini terkait dengan mengetahui ruang lingkup karir, kemudian memahami perencanaan karir yang berpusat pada organisasi dan individu, kemudian bagaimana orang memilih karir, kemudian membedakan transisi karir dan SDM, kemudian juga mengetahui proses pengembangan SDM, kemudian mengembangkan kapabilitas tertentu. Jadi terkait dengan karir dan pengembangan SDM, bagaimanakah mereka yang sudah lolos, mereka yang terpilih dari lain-lainnya yang tergeser seperti itu, mereka akan diasah, ya kan, dikembangkan, disesuaikan, karena tidak lain lembaga pendidikan maupun perusahaan itu sama-sama berkompetisi. Ya. Jadi bagaimanakah tetap dalam posisi unggul atau bagaimanakah meraih keunggulan jika belum dalam posisi unggul. Nah, tentunya di situ didukung oleh para SDM-SDM sudah terasa, sudah terlatih, sudah dikembangkan, sudah disesuaikan, sudah capable seperti itu. Nah, selanjutnya manajemen dan penilaian kinerja. Nah, di sini ada beberapa poin terkait dengan manajemen dan penilaian kinerja. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengukur kinerja karyawan, mengetahui penggunaan dalam penilaian kinerja, membuat penilaian informal versus sistematis, mengetahui siapa yang melakukan penilaian, mengaplikasikan metode untuk menilai kinerja. Jadi banyak metode yang bisa digunakan untuk menilai kinerja.
Jadi setiap pegawai itu meskipun mereka sudah diterima, bukan berarti mereka akan ini ya, akan seterusnya demikian tanpa ada perubahan yang berarti, karena tentunya perusahaan menginginkan SDM-SDM yang berkompeten, SDM-SDM yang mau diajak bekerja tim dan lain sebagainya, intinya yang menguntungkan. Maka dari itu perlu adanya penilaian untuk mengetahui seberapa kontribusi dari SDM tersebut bagi lembaga pendidikan ataupun perusahaan, sehingga dilakukan berbagai bentuk penilaian. Nah, selanjutnya sistem imbalan. Nah, dalam sistem imbalan yang akan kita bahas adalah sistem imbalan yang efektif itu yang seperti apa. Kemudian menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imbalan. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi sistem imbalan. Nah, di situ akan ada akan ada perbedaan yang mencolok daripada lembaga pendidikan satu yang lain, perusahaan satu dengan yang lain, sehingga di situ dijadikan acuan. Nah, kenapa kok berbeda imbalannya? Karena di situ juga disesuaikan dengan kinerja, disesuaikan dengan tingkat kemampuan dalam menggaji dan lain sebagainya. Banyak faktor. Kemudian memahami sistem insentif. Nah, dalam aktivitas pegawai karyawan dalam bekerja, tentunya dia tidak hanya menerima gaji pokok ya. Jadi ada sistem insentif juga yang diberikan oleh lembaga pendidikan maupun perusahaan. Banyak hal yang tidak disangka, tidak dikira bahwa kontribusinya yang luar biasa yang diberikan kepada lembaga pendidikan dan perusahaan itu akan tergerak untuk lembaga pendidikan atau perusahaan tersebut memberikan yang terbaik juga untuk karyawannya. Jadi mereka pun juga memperhatikan, intinya sangat memperhatikan kesejahteraan karyawan maupun pegawainya. Kemudian melakukan pelayanan bagi karyawan. Nah, banyak bentuk pelayanan bagi karyawan itu tergantung lembaga pendidikan satu dan yang lainnya itu jelas tidak sama. Bisa jadi ada berbagai fasilitas yang diberikan kepada karyawan yang mungkin tidak diterima oleh lembaga pendidikan karyawan di lembaga pendidikan yang lain. Nah, kemudian mengetahui jasa-jasa kepegawaian. Jadi di dalam sistem imbalan itu perlu kiranya mahasiswa juga mengetahui jasa-jasa kepegawaian. Jadi jasa-jasa kepegawaian itu apa saja, dia berjasa apa saja. Nah, itu akan diketahui ketika dia ditempatkan di bagian apa, di bidang apa, tugasnya apa, tupoksinya apa, seperti itu. Selanjutnya di pertemuan ke-13 ini ada hubungan kerja dan PHK ya. Jadi terkait dengan hubungan kerja dan PHK ini akan membahas terkait dengan metode, media, dan proses hubungan kerja. Kemudian proses pemutusan hubungan kerja bagaimana, PHK-nya bagaimana, pemberhentiannya seperti apa, alasan diberhentikan itu apa, kemudian prosesnya seperti apa, apakah langsung atau melalui tahapan-tahapan ya. Kemudian ada undang-undang terkait dengan PHK. Jadi meskipun perusahaan pemiliknya ya, manajer atau vice director itu mereka punya hak untuk memecat ya, tapi atau mem-PHK. Nah, tapi di situ mereka tetap mengacu pada aturan yang berlaku di pemerintah. Jadi meskipun mereka yang mau di PHK itu pasrah ya, tapi dia punya hak. Dia juga bagian yang dilindungi oleh undang-undang negara. Jadi mereka juga punya hak bagaimanakah menghentikan dengan cara yang baik-baik seperti itu. Kemudian selanjutnya pemeliharaan hubungan dengan industrial. Nah, di sini terkait dengan perkembangan gerakan buruh sepintas kilas, kemudian hakikat keberadaan serikat kerja, tahap-tahap dalam hubungan industrial, arbitrasi, kemudian peranan pemerintah dalam penyelesaian perselisihan atau pertikaian perburuan. Jadi mereka juga bagi para karyawan, dari para pegawai, mereka punya serikat buruh. Mereka punya asosiasi organisasi yang mana di situ akan mendukung apabila terjadi ketidakadilan dalam kepegawaian, dalam karyawan. Di sini akan dibahas di sini. Nah, ini ada di pertemuan ke-14. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-15 ini ada audit kepegawaian.
Nah, ini memahami bahwa penelitian sebagai alat audit kepegawaian, kemudian menyebutkan berbagai instrumen penelitian, kemudian menyusun laporan audit. Nah, ini ya, jadi yang akan kita bahas dalam audit kepegawaian. Jadi mungkin setelah ini menjadi tahapan terakhir dalam pertemuan dan juga tahapan akhir dalam proses MSCM di sebuah perusahaan maupun lembaga pendidikan, yang mana dengan berbagai pertimbangan dan berbagai hal pasti dilakukan audit kepegawaian. Manakah yang benar, manakah yang salah, manakah yang perlu diluruskan, manakah yang perlu dikembangkan, dan lain sebagainya. Itu nantinya akan menjadi bahan evaluasi bersama, baik dari karyawan maupun dari perusahaan maupun lembaga pendidikan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi silakan nantinya jika ada yang dikonsultasikan, silakan disampaikan di WhatsApp grup yang ada yang akan didiskusikan, ditanyakan, dibingungkan, itu silakan disampaikan. Insya Allah nanti kita akan berbagi bersama ya. Baiklah, demikian bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.